Bagi saya dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Yang kebetulan itu pasar malam aja. Jadi pasar dadakan yang kemudian menyajikan begitu banyak menu-menu yang bisa dinikmati oleh rakyat ya. Kenapa yang kemudian menurut saya menjadi ramai ini PSI? Kan indikasinya tiga hal. Pertama, orang selalu menuduh kekuasaan itu kan dengan penuh syakwa sangka. Jadi ketika PSI dipimpin oleh Kaisang, sepanjang itu juga maka dianggap sebagai upaya untuk mempermudah PSI lolos ke parlemen. Meski dalam prakteknya mungkin tidak semudah yang dibayangkan oleh publik. Tapi per hari ini banyak publik menilai bahwa kekuasaan itu memang segala sesuatunya itu dipermudah untuk kepentingan politik elektoral. Yang kedua, dari dulu kan semua lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa PSI itu haram hukumnya dalam tanda kutip ya. Istimewa ulama para tukang survei itu mengatakan ya. Apa tuh? Jadi kesepakatan survei baik quick count ataupun survei, PSI itu agak sulit sebenarnya untuk lolos ke parlemen. Even misalnya ada tambahan suara dari margin of error, PSI belum sampai 4%. Jadi Pas ketika ini dengan cuitan Burhan sekalian kita tampilkan ya, karena menurut margin of error pun kata Burhan itu kalau ditambahkan itu tidak mencapai 4% juga. Jadi mission impossible sebenarnya PSI untuk lolos Senayan secara teori. Betul, Mas itu yang kemudian membuat ramai. Tapi begini Zilvia, bahwa kalau kita membaca PSI hari ini itu 3, sekian persen, bagi saya masih rasional. Rasional dalam arti kan hasil exit poll ataupun quick count PSI itu kan di kisaran angka sekitar 2,8%, ditambah margin of error 1%, PSI potensial 38%. Artinya kalau per hari ini itu PSI 3,2% masuk akal, masih di bawah 3,8%. Yang nggak masuk akal itu nanti kalau PSI sudah lewat dari 3,8%, apalagi lolos ke parlemen. Nah kalau lolos ke parlemen, saya kira kuncinya dua, harus ada audit investigatif nih, baik kepada KPU ataupun lembaga survei yang melakukan quick count. Kenapa? Survei-survei ini kan kalau soal quick count sangat kredibel. Memprediksi siapa yang menang presiden satu putaran, kredibel juga memprediksi siapa yang menang pileg, runner up dan juara 3. Masa giliran PSI salah sih gitu loh. Makanya layak untuk di audit investigasi. Nah yang ketiga, temannya Bung Ciko mengatakan hasil ngobrol dengan presiden ada 3 hal katanya itu. Pertama, nomor 2 ini menang satu putaran, yang kedua itu PDIP suaranya berkurang, dan dua-duanya terkonfirmasi. Yang nomor 1 yang belum terkonfirmasi PSI lolos ke parlemen. Kan ini yang membuat ramai. Ini yang membuat ramai. Jadi ilmu suudzon rakyat itu muncul Bang di mana-mana Bang. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau dibilang dalam politik itu kebetulan, bagi saya nggak ada yang kebetulan. Misalnya saya pakai data kumparan deh. Temuan kumparan di Serekap. Ada sejumlah TPS di mana suara PSI nggak sinkron dengan hasil C. Di Haurgelis, Indramayu, di Jayapura, dan Pasar Selatan, di Penumbangan, kemudian di Cilegon, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya banyak sekali. Rata-rata agak sama. Misalnya suara tidak sah itu 60. Kemudian dia berubah menjadi suara PSI. Nah ini hampir sama modelnya. Memang jadi, ada case-case seperti itu di lapangan Mas Adi. Tapi saya lempar dulu ya ke Bang Erwin. Tapi apakah itu menjadi layak, menjadi basis untuk kita suuzon bahwa ini adalah operasi dari Presiden Jokowi? Apalagi ditambah ada testimoni dari Andi Wijayanto. Lagi-lagi Pak Jokowi yang disalahin, Bang Erwin. Jadi bagi Golkar, kita melihat juga kan hasil dari pemilu ini nggak ada menyangka juga Golkar bisa nomor 2, terus kemudian mepet dengan PDIP. Jadi menurut saya pribadi ini Golkar melihat bahwa ini kerja-kerja dari caleg, ya kerja-kerja dari kandidat itu sendiri. Karena semua TPS dijaga oleh saksi kan, ya, baik dari saksi partai A, B, C, D dan semuanya ada di situ. Dan sekarang sudah dari data yang saya terima sudah 2.000 kecamatan yang sudah ada di data KPU ya, dari 7.000 kecamatan. Saya melihat bahwa angkanya konsisten dengan hasil dari quick count itu. Jadi saya bisa melihat bahwa data yang masuk dengan data quick count itu konsisten. Angka PSI masih konsisten ya sesuai dengan quick count. Kalau quick count malahan lebih rendah dari pencapaian PSI sekarang. Oh ya, konsisten saya melihat. Masih konsisten. Mas Tobas, sebetulnya apakah betul ada sentimen tertentu partai-partai lain ini dengan PSI? Karena PSI itu adalah partai yang diketuai oleh anaknya, anaknya Jokowi. Apakah memang ada sentimen khusus kepada PSI sehingga PSI apapun yang terjadi tidak boleh lolos Senayan? Ya sentimen kan tidak mungkin muncul kalau misalnya tidak ada dasar dan alasannya gitu kan. Nah kalau kita lihat ya dari proses yang selama ini berjalan,
kecurigaan itu sudah mulai muncul bahkan sejak masa kampanye. Ya misalnya banyak pertanyaan ketika tiba-tiba banyak baliho-baliho PSI yang dipasang di daerah-daerah yang tidak diketahui apakah di situ ada pengurus PSI-nya barangkali ya. Dan baliho juga bagus-bagus. Juga sudah ada juga misalnya video-video yang beredar yang menggambarkan baliho itu dibawa oleh mobil-mobil sedemikian banyaknya. Nah, itu dari awal ya. Yang kemudian terus berturut-turut sampai saat ini ketika pemungutan suara sudah selesai, rekapitulasi sedang berjalan, sirekapnya berjalan tapi juga memang masalah di sirekapnya. Nah itu kan ada rentetan peristiwa yang membuat orang akhirnya menaruh curiga. Jadi bukan sekedar bahwa karena ketua umumnya adalah anak presiden saja, tapi hal ini diikuti juga dengan catatan peristiwa yang ada di dalam memori masyarakat yang melihat loh, ini kok ada keanehan juga ya yang terjadi selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Mas Ade juga mengakui bahwa terjadi kenaikan ya, kenaikan untuk suara PSI ya. Dalam proses penghitungan yang saat ini sedang berlangsung. Kenaikan itu kan yang dimaksud pastinya bukan soal sekedar kenaikan suara. Kalau kenaikan suara semua partai pasti akan bertambah karena memang ini sedang dihitung. Tapi kan yang juga terjadi yang secara anomali kan persentasenya. Dan itu diakui memang terjadi. Nah, anomali ini kan juga akhirnya yang namanya anomali tentu semua orang akan menaruh curiga di situ. Oke, gitu ya. tapi apakah anomali ini sampai harus dibawa menjadi salah satu pembahasan di hak angket seperti kata P3 tadi? Apakah ini memang harus diusulkan untuk menjadi salah satu pembahasan di hak angket soal anomali suara PSI? Di sini Bang Ade sudah iya monggo silakan begitu ya. Kenapa itu? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.